Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Duyanti dari kelas 1 PKD 1 dengan NIM 96/2022-027 dengan absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi dari modul 5 kegiatan belajar 11 pada mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan membahas 1. Definisi motivasi. 2. Pengertian motivasi menurut para ahli. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 4. Proposisi sosiologis berdasarkan teori pertukaran dari Georgesi Homans terkait seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. 5. Dasar motivasi. Baik, 1. Definisi motivasi. Secara umum, definisi atau pengertian motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong. Dengan tujuan sebenarnya tersebut yang menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkan, baik itu secara positif ataupun negatif. Adapun istilah dalam pengertian motivasi berasal dari perkataan bahasa Inggris yakni motivation. Namun, perkataan asal adalah motif yang telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakni kata motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Pengertian motivasi menurut para ahli. 1. Menurut Hamalik mengemukakan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 2. Menurut Sardiman menjelaskan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 3. Menurut Mulyasa, motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. 4. Menurut Mulyasa, motivasi merupakan tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi yang tinggi. 5. Menurut Victor H. Fromm yang menjelaskan bahwa motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. 6. Menurut Robbins dan Judge mengemukakan bahwa motivasi ialah suatu proses yang menjelaskan intensitas arah ketekunan individu agar dapat mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 1. Faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini bisa berupa pembawaan individu, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, ataupun keinginan atau harapan masa depan. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang berasal dari luar diri individu, meliputi lingkungan keija, pemimpin dan kepemimpinannya, tuntunan perkembangan organisasi atau tugas, serta dorongan atau bimbingan atas. 5. Proposisi sosiologis berdasarkan teori pertukaran atau action teori dari Georgesi Homans terkait seseorang dalam melakukan suatu tindakan. 1. Proposisi sukses. Semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran atau reward dari organisasi, maka semakin sering ia akan melakukan tindakan itu. 2. Proposisi stimulus. Semakin sering seseorang menjumpai stimulus
tertentu yang mengakibatkan dirinya memperoleh ganjaran ketika ia menemui stimulus yang hampir sama pada masa selanjutnya, maka orang yang bersangkutan akan melakukan tindakan serupa atau yang hampir sama. 3. Proposisi nilai atau value. Semakin tinggi suatu nilai reward yang diterima dari tindakan yang sama dalam waktu yang berbeda, maka orang yang bersangkutan semakin senang melakukan tindakan itu. 4. Proposisi deprivasi satiasi atau bisa disebut deprivation station. Semakin sering seseorang menerima ganjaran yang sama atas suatu tindakan yang sama, maka semakin kurang semangat orang yang bersangkutan untuk melakukan tindakan itu. 5. Proposisi restu agresi atau bisa disebut approval aggression. Bila seseorang memperoleh suatu keberhasilan atau keinginan akibat dari kemarahan atau emosinya, maka dia akan semakin berani untuk menumpahkan agresi kemarahannya. Apabila pada masa selanjutnya keinginan dia yang serupa mengalami hambatan atau terkendala oleh sesuatu. Ada beberapa pendekatan yang menjadi dasar dalam pembangkitan motivasi staf oleh pemimpinan organisasi. Pendekatan tersebut adalah 1. Pendekatan tradisional, F.W. Taylor, makhluk ekonomi, penghargaan ekonomi untuk berkinerja tinggi. 2. Pendekatan hubungan manusia karyawan lebih bersifat sosial dalam benak manajer. Terus 3. Pendekatan sumber daya manusia memperkenalkan makhluk seutuhnya, kompleks dan dimotivasi banyak faktor. Dan 4. Dan pendekatan kontemporer di mana karyawan didominasi oleh tipe teori berikut. 1. Teori hierarki kebutuhan. 2. Teori ERQ. 3. Teori 2 faktor. 4. Teori proses. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.